Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita rahmah, hidayah serta maunah sehingga hati kita tergerak, kaki kita mudah untuk melangkah dan merangkak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik yang telah menciptakan kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita semuanya, yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara bertaubat kepada Allah, bagaimana cara berinteraksi antar manusia itu sendiri, bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, jauh daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan melalui Nabiullah Muhammad SAW, melalui suri tauladannya di yaumil qiyamah nanti, kita mendapatkan syafaat darinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini pula mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jangan sampai Allah melihat kita jauh daripada perintah-perintahnya dan ternyata kita ini dekat dengan larangan-larangannya, dekat dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, dekat atau melanggar syariat yang Allah perintahkan untuk kita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih 3 minggu lagi kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Syahrul Mubarak, bulan puasa. Kalau kita lihat literasi dalam sejarah Islam, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum puasa para salafus soleh telah mengancang-ancang, membuat jadwal bagaimana nanti program di hari puasa. Ada yang mengatakan 4 bulan sebelum puasa mereka sudah mempersiapkan dirinya. Ada yang mengatakan 3 bulan, 2 bulan sebelum puasa sudah mengancang-ancang membersihkan dirinya. Semua ini adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Syarah Bulughul Maram karangan Muhammad Al-Basam, beliau menyatakan di bab thaharah, paling tidak ada 4 yang harus dibersihkan dalam diri manusia. Yang pertama adalah membersihkan diri daripada hadas dan najis. Apa itu hadas? Keadaan diri kita yang memang terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, junub atau habis kencing
Nggak bisa kemudian kita melaksanakan sholat, harus dibersihkan dulu, ditoharoi dulu, baru kita bisa melaksanakan sholat. Junub juga demikian, harus mandi dulu, dibersihkan diri kita, baru kemudian kita bisa melaksanakan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, najis. Apa itu najis? Kotoran yang melekat kepada pakaian kita, kotoran yang melekat di tubuh kita, sehingga kita juga terhalang untuk melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu hadas atau najis, semuanya harus dibersihkan. Jadi intinya adalah kita harus bersih dulu lahir kita, lahiriah ini kita baru dibersihkan, baik itu pakaian maupun diri kita, hadas maupun najis, bersih dulu. Kemudian kata beliau yang kedua adalah membersihkan kita daripada akhlaqus sayyi'ah. Akhlak yang jelek itu harus hilang dari diri kita. Begitu muncul keinginan-keinginan untuk jelek, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ganti dengan amalan yang bagus. Jadi intinya semua yang harus kita keluarkan, energi kita harus kita keluarkan, ucapan kita, perbuatan kita itu harus mencerminkan seorang muslim. Kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, yang kotor dibersihkan dulu kata beliau. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Ada sum'ah, ya, sum'ah, ada ujub, membangga-banggakan diri. Ketika bercermin kita bangga dengan diri kita. Wah, ternyata yang paling ganteng adalah kita, yang paling kaya adalah kita. Bangga dengan dirinya, takjub dengan dirinya sendiri. Semuanya harus dibersihkan. Kemudian kata beliau yang keempat yang harus dibersihkan adalah selain daripada yang tiga, selain membersihkan lahir kita baik dalam diri kita maupun pakaian kita, fikiran kita, perbuatan kita, akhlak kita, hati kita yang penuh dengan tamak dan lain-lain. Yang keempat selain daripada tiga, ketika muncul harus dibersihkan, semuanya harus bersih. Itu kata beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana ketika kita tidak bisa membersihkan empat-empatnya ini, atau 1, 2, 3 daripada empat ini, ketika kita tidak bisa membersihkan diri daripada toharoh ini, maka yang muncul adalah kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang muncul adalah omongan-omongan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, yang jelek. Nah, ketika seperti ini, dengan sifat rahmannya Allah, dengan sifat rahimnya Allah, Allah sayang kepada hambanya ketika ada hamba yang berbuat maksiat kepadanya. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu diperuntukkan bagi orang yang berbuat kejelekan, asu, kejelekan, semua yang jelek-jelek, bijahalah, karena kebodohan mereka. Jadi sesungguhnya taubat kepada Allah itu diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah, kita semuanya ini yang berbuat jelek. Kenapa? Karena kebodohan mereka sendiri. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faulaika yatubullahu alaihim, kemudian Allah memberi taubat kepada mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat berbahagia. Jadi intinya Allah memberitahu kepada kita, ketika kita ini berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita bersegera mungkin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertaubat kepadanya. Kenapa orang yang berbuat jelek itu dikatakan bodoh sama Allah? Bukankah dalam Islam ini kita diberitakan ulul iqra, untuk membaca, untuk belajar tentang agama Islam ini yang sangat penting untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Tapi kita nggak belajar, sehingga kita minim ilmu agama, iman kita tipis, mudah sekali terjerumus kepada hal-hal yang mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan hal-hal yang itu dilarang dalam agama Islam. Mudah sekali karena iman kita tipis, ilmunya minim. Maka dikatakan sama Allah, jahalah, itu adalah orang yang bodoh.
Sudah disuruh belajar, nggak mau belajar, sehingga terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia adalah jahil. Dia itu orang bodoh. Kemudian yang kedua, kenapa orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan itu dikatakan orang yang bodoh? Sudah tahu ilmunya, bahwa ini yang benar harus dilakukan, yang salah ditinggalkan, yang sholat ini harus dikerjakan, meninggalkan sholat itu berdosa dan lain sebagainya, tapi dia justru melanggar ilmunya itu sendiri. Maka dikatakan itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Sudah tahu ilmunya tidak dilaksanakan. Jadi jahil di sini ada dua: disuruh belajar tidak mau sehingga bermaksiat kepada Allah, maka dia itu orang bodoh. Yang kedua, ketika sudah tahu ilmunya, sudah tahu hakikat yang sebenarnya tentang agama Islam ini, tapi dia mengamalkannya, maka itu juga dikatakan orang yang jahil, orang yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu terhadap hamba yang seperti ini, saya panjenengan semuanya ketika melaksanakan kemaksiatan kepada Allah karena kejahilan kita, kebodohan kita, Allah dengan sifat rahimnya sayang kepada kita semuanya, dikasih kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bersegera mungkin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengampuni atau menerima taubat mereka, dan Allah tutup di sini wa kanallahu aliman hakima. Allah itu maha tahu lagi maha bijaksana. Maknanya apa? Allah tahu siapa di antara hamba yang berbuat dosa kepada Allah kemudian bertaubat kepadanya dengan sungguh-sungguh atau tidak. Allah itu tahu. Oh, si fulan ini taubatnya benar-benar, Allah tahu. Oh, dia itu banyak maksiat tapi taubatnya ini bermain-main, Allah tahu. Wa kanallahu aliman hakima. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam definisi taubat ini para alim ulama memang banyak versi, ya, banyak versinya, tapi bisa disimpulkan bagaimana cara taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an-nadb, al-i'tiraf. Kita menyesal terkait dengan perbuatan kita. Kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini berbuat maksiat. Terkait dengan waktu, ulama tidak memandang waktunya. Tetapi dalam banyak literasi kita, yang paling baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari, ketika sholat lail, ketika sholat tahajud. Itu waktu yang terbaik untuk kita. Habis zuhur, habis Jumatan ini silahkan kita bertaubat. Tapi waktu yang baik adalah ketika malam hari, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tahajud, dengan sholat lail. Kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriktiraf, mengaku, ya Allah, setelah banyak kemaksiatan, ya Allah, setelah banyak melakukan ini, ya Allah, ucapan saya tidak tanduk saya dan lain sebagainya. Mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini, ikhwan, ada perbedaan ulama terkait istighfar ini. Ketika terkait dengan hamba yang berbuat dosa yang kecil, sifatnya itu dosa-dosa kecil, maka ada yang menyimpulkan cukup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat wanita yang bukan mahram kita, astagfirullahaladzim. Mungkin salaman dengan yang bukan mahram kita, astagfirullahaladzim. Cukup. Tapi sebagian ulama lain itu nggak cukup. Dosa kecil itu harus dengan cara bertaubat, bukan cukup dengan istighfar. Kenapa? Istighfar itu bagian daripada taubat. Ini perselisihannya. Ada yang mengatakan yang dosa kecil cukup dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, cukup diampuni sama Allah. Tapi ulama lain mengatakan tidak cukup. Dosa kecil harus juga dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesepakatan ittifaqul ulama terkait dosa besar, membunuh, berzina dan lain sebagainya, syirik pada Allah Subhanahu wa taala, ini enggak cukup dengan beristighfar. Habis zina, astagfirullahaladzim, ini enggak cukup. Habis mencuri yang sesuai dengan syariat Allah, potong tangan, astagfirullahaladzim, enggak cukup. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesepakatannya. Jadi yang pertama adalah menyesal terkait dengan perbuatan sehingga tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah ketika ada hakul adami, ada barang-barang yang kita curi, harus dikembalikan.
Nggak bisa kita istighfar kemudian barang yang kita ambil kemudian kita tetap disimpan di rumah kita, nggak bisa. Harus dikembalikan. Minta maaf kepada orangnya. Dalam hal minta maaf pun ini juga ada perselisihan ulama. Ada yang mengatakan boleh terus terang, si fulan mohon maaf saya telah seperti ini. Boleh. Ada yang mengatakan tanpa harus mengutarakan kesalahan kita, itu juga nggak masalah. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita menyakiti seseorang, kemudian kita maaf dengan cara memberitahu kesalahannya, justru yang kita ingin kita maafin tadi malah bertambah marahnya. Jadi di sini juga perselisihan para ulama. Boleh terus terang kepada orang bersangkutan, boleh juga dengan cara yang lain yang tidak dengan cara terus terang. Intinya adalah kita telah mohon maaf kepadanya dan kita mengembalikan barang yang telah kita curi itu tadi. Dan yang terakhir, cara taubat yang terakhir adalah innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Dengan cara mengganti amalan-amalan kita dari amalan yang buruk menjadi amalan-amalan yang baik. Sesungguhnya hasanat, kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Tentu di sini adalah hal yang kecil, amalan-amalan kecil, bukan syirik. Kita berbuat syirik kemudian kita ganti dengan infak 10.000, bukan seperti itu. Harus sepadan. Jadi innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu bisa menghilangkan perbuatan yang jelek. Tentu di sini yang jelek adalah yang jelek-jelek itu yang bersifat ringan. Kita ganti semuanya. Semua kemaksiatan kita ganti dengan amal ibadah yang baik. Yang tadinya tidak sholat sunnah, kita ganti dengan sholat sunnah. Yang tadinya suka ngerasani, kita ganti dengan amalan yang lain. Yang tadinya suka berbuat zalim pada orang lain, kita ganti dengan amalan-amalan yang baik. Kenapa? Amalan yang baik itulah yang akan bisa menghapus amalan-amalan kita yang jelek sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya, karena salah satu ciri hamba yang dicintai Allah adalah orang yang dikasih pemahaman terkait dengan agama Islam ini. May yuridillahu bi khairan yufaqqih fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki dia itu baik, maka Allah akan pahamkan dia pada agama Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala ta'atik. Allahumma azi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal du'aana wa salatana wa siyamana wa kulla ma 'amilna fi hadhihi dunya wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fa dzikrullahi akbar. Aqimis